Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, أحبتي في الله, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa dikumpulkan di malam hari yang penuh air ini. Masya Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, genangan demi genangan kita lewati, khususnya dari Gede Bage, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikannya kepada kita semua, karena hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga terkadang Allah jadikan bala dan azab, padahal sebelumnya adalah rahmat Allah. Karena ketika hujan selesai, kita disunahkan bilang apa? Ketika hujan turun, kalau sudah selesai doanya apa? Kalau turun, Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau sudah beres, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diberikan hujan itu karena keutamaan dari Allah dan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan itu rahmat, makanya tidak perlu ada keluhan kepada Allah. Ya, meskipun kalau daerah sini kan Pak, Masya Allah, pengalaman dengan hujannya panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Dan tentunya kita juga bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih menginginkan kita untuk bisa menambah ilmu di jalan Allah Rabbul Alamin. Karena yang membedakan kita Bapak Ibu sekalian dengan khususnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, yakni jin dan manusia, bedanya dengan makhluk yang lain, mereka itu diberikan akal untuk digunakan mencari kebenaran dan mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Kita kan nggak pernah lihat ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi, kita tidak pernah lihat ada pohon pisang ngaji di masjid, kan nggak pernah ada. Iya. Ya pohon pisang mah Ustadz atau dah itu mah gitu, dah ke mana-mana gitu ya. Bukan begitu Pak. Pohon pisang juga hidup. Pohon pisang makhluk Allah, makhluk Allah. Tapi dia memang tidak dituntut oleh Allah. Begitu juga mohon maaf dengan makhluk Allah lainnya dari kalangan hewan misalkan, tidak ada yang misalkan ngajejer di masjid gitu kan, nggak ada Pak. Tapi jin dan manusia, termasuk kita sekarang ini, bukan bapak dan ibu saja yang ada di atas, tapi juga ada jin. Terus luak liak kemana jin itu? Ya ada jinnya nggak Pak? Ada. Jin ikut pengajian sama kita tidak? Ikut. Ya, tapi tahu muriding maksudnya. Enggak, jin di masjid mah
Ya, yang ikut pengajian bukan syaitan, saudara kita, dan datang juga ke masjid untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan seseorang itu di hadapan Allah itu diukur dari ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ini hadisnya sering kita dengar, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia paham agama. Itu teh hadis kabar gembira, bukan hadis sekedar informasi, bukan, tapi kabar gembira bahwa ketika seseorang duduk di masjid mau mendengarkan ilmu, artinya Allah masih ingin dia mendapatkan kebaikan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, dilepas atau dipegang terus? Dipegang terus, jangan sampai lepas. Jangan sampai tadinya ahli masjid jadi ahli kubur. Itu mau pasti jadi ahli kubur, jadi ahli yang lainnya jangan. Tapi kalau dulu ahli ini ahli itu terus jadi ahli masjid, cik, orang nganggapnya benar atau nganggapnya benar? Nganggapnya benar karena jadi ahli masjid, jadi ahli pengajian. Sudah cukup jemaah kita ini, sudah cukup capek dengan dunia, cukup. Dan dunia itu bukan tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Alhamdulillah Ustadz abdi mah di pikanya ku Allah teh bumi tingkat 3, Masya Allah, alhamdulillah itu nyaah pisan Allah teh. Sahur saha Qarun yang punya dunia pada masanya itu hilang habis sama Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah tidak cinta karena hartanya, enggak. Tapi Musa yang pas-pasan, Musa yang biasa-biasa saja di mata orang, tapi karena ilmu dia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita bersama-sama niatkan perjalanan kita sekarang mulai malam hari ini, karena kebetulan pembahasannya itu buku Pak yang ada di tangan sebagian bapak-bapak ya, alhamdulillah. Insyaallah ini yang akan menjadi pembahasan kita ke depannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah semuanya untuk kita. Ya. Bukan hanya saja belajarnya tapi mengamalkan. Ya, yang gampang yang mana, Pak? Belajarnya atau mengamalkannya? Dua-duanya susah. Ya, dua-duanya tidak gampang. Belajarnya susah, dah kalau gampang mah masjid teh penuh terus setiap kajian ya, penuh. Salat Jumat salat 5 waktu salat Jumat teh dugi keluar Pak kedah nama pami gamping. Ya, apalagi mempertahankannya jauh lebih sulit, yakni dengan mengamalkan ilmu, menjaga ilmu yang sudah diketahui. Makanya butuh bantuan Allah. Sekali lagi Pak, butuh bantuan Allah. Da gogoda kita teh banyak. Cik, saya nanya sama bapak-bapak ya, gogoda bapak-bapak yang paling berat di dunia teh apa Pak? Cik Pak mau ngomong nggak enak meren gitu ya, eta Ustadz gogoda nama gitu. Ya, yang kira-kira aman we Pak lah untuk disebutkan apa Pak gogodanya? Apa kira-kira yang aman untuk disebutkan? Pekerjaan Pak? Iya, pekerjaan. Terus apa lagi Pak? Keluarga Pak? Keluarga. Kemudian apa lagi Pak? Jabatan, Masya Allah. Kemudian apa lagi Pak? Ada yang lain? Nggak ada? Nggak ada? Masya Allah. HP Pak? Gogoda Pak HP? Oh iya tuh Ustaz. HP mah teh. Liga Inggris Pak, Liga Inggris. Sareng Liga Eropa, Masya Allah. Ya, Liga Nasional ke sami gogoda Ustaz, subhanallah. Abdi titos bade tahajud. Nah, itu main bola jam 10, Ustaz jam 11, aya nu jam 2.
Astagfirullahaladzim, jadi abdi teh nonton gitu. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Semuanya menjadi godaan. Padahal kalau kita fikir-fikir kadang-kadang hadirin sekalian, ai salat tahajud mah jalan menuju surga. Pami nonton bola jalan menuju apa, Pak? Kalau dipikir-pikir mah gitunya. Da habis nonton bola teh rieuh, betul enggak? Nya ada tegangnya, wah, terus tidurku kurang, sholat subuh lewat, jadi duha. Ada gugara tamu dalapan, jadi duha. Masya Allah, ya, jalan yang semestinya mengantarkan kita masuk surga itu hilang begitu saja hanya karena dunia, hanya karena perkara yang sia-sia. Kalau kita mau sejenak saja jernih berfikirnya, kan sayang atuh Pak. Orang mah di zaman Rasul berlomba-lomba masuk surga. Di zaman sekarang pas PPKM beres Pak, berlomba-lomba ke mana Pak? Ke mall. Alhamdulillah tos gaduh kartu vaksin mah bade ka mall. Tos 2 tahun ke mall, astagfirullah, masya Allah, masya Allah, ke mall 2 tahun, bener Pak, dah itu mah fakta ya. Jadi diajak sama istri, ayo tuh tempat wisata, bayangkan atuh pah 2 tahun te ka Ciater, masya Allah, ke Pangalengan, la ilaha illallah. Tapi ketika kita ditawarkan surga oleh Allah, surga, puncak kenikmatan semuanya ada di dalam surga Allah, kita itu sering merasa sulit, sering merasa berat. Kita tahu dah kita pasti mati, pasti. Kita tahu bahwa semua yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah, tapi jarang kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya memang sekarang mah Pak, ayolah kita ngumpulin bekal lah, sudah cukup. Bekal dunia kita sudah cukup nggak Pak? Bekal dunia cukup, sudah mau apa lagi? Istri ada, anak ada, terus apa lagi Pak? Rumah ada, atau udah ngontrak Ustaz rumah, dah rumah ngontraknya, ya kan rumah ngontraknya, ya masih bisa berteduh, selesai masalahnya. Mau cari apa lagi? Cung we aya pemuda no cung abdi mah teu acan Ustad, abdi mah jomblo, bumi teu acan aya, istri teu aya, murang kalih teu aya, nya sok kitu dah. Dan itu pasti muncul dalam hati kita, pasti. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, memerintahkan kita untuk menuju tempat yang sama, surga. Dan ini tuh salah satunya Pak, majelis ilmu teh jalan menuju surga ya. Setiap majelis ilmu itu taman surga, bukan tablik akbar, bukan, tapi taman surga. Kata Nabi Muhammad SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasul, kalau kalian lewat majelis ilmu berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini bapak-bapak di Masjid Nurul Iman ya, subhanallah, cari Masjid Nurul Iman tadi mah saya gitu ya, itu sampai ke pasar apa Pak, udah muter saya teh. Para roek jalan teh, oh itu kemana? Judul lama nyasab Pak tadi Pak, judulnya nyasab, tapi alhamdulillah saking terkenalnya Masjid Nurul Iman, saya nanya jauh tadi Pak, nanya sama orang, pami Masjid Nurul Iman di palih mana? Itu tuh nu payunan pom bensin, masya Allah. Bade pangaosannya, jujur Pak ngomong gitu Pak, bade pangaosan, mohon Bapak nanti nyandak eta pancingan, Bapak bade ka mana? Bade mancing. Nyandak ember, nyandak pancingan, terus ready eta mah. Bari hujan ke? Bari mancing. La ilaha illallah. Ya, tapi alhamdulillah. Berarti Allah
insyaallah menjadikan masjid ini salah satu tempat kebaikan ya, di antara tempat-tempat kebaikan. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mulai pembahasan kita dengan kitab, menggunakan mempelajari kitab dalam bahasa Arabnya khudz aqidataka minal kitabi was sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu, ya. Kita tidak asing dengan kata akidah, ya. Akidah teh apa Pak artinya? Saya minta bapak-bapak untuk menjawab. Mohon maaf, ini hadiah. Oh, ada hadiahnya. Saya minta bapak-bapak, ya. Ya nu di pojokan dia tekenging ngajawab. Empal hadiah mah tekenging, Pak. Saya minta bapak-bapak yang menjawab. Pami akidah teh maksudna naon Pak? Artinya apa Pak? Akidah teh keyakinan yang mengikat. Mengikat siapa? Antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Dalam perkara apa? Coba. Dalam perkara agama itu umum sekali. Akidah itu berkaitan dengan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Keimanan, baik itu iman kepada Allah, iman kepada yang kedua itu kepada Rasul, yakin malaikatnya, kemudian yang ketiga kepada kitab-kitabnya, yang keempat kepada Rasulnya. Nah itu efek PPKM Pak, sarang lockdown. Kemudian yang berikutnya hari akhir, yang terakhir kepada apa? Qada dan atau qada dan qadar dulu. Masya Allah, takdir yang baik dan yang buruk, baru yang terakhir apa? Iman kepada hari akhir, atau yang hari akhir itu yang kelima. Yang kelima, yakin? Sepakat? Alhamdulillah. Tapi Pak mangga, ini hadiah. Masya Allah. Sehingga yang dibahas dalam perkara akidah Bapak Ibu sekalian itu hanya tentang perkara keyakinan, ya. Atau mungkin ya di antara kita tidak Ustaz abdi mati alit getos ngartosnya rukun iman teh iman kepada Allah, ya. Nah dulu mah dilagukan gitu ya, rukun iman teh betul. Ada yang ngalamin Bapak Ibu sekalian? Di masjid dulu di surau dilanggar gitu ya. Rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam ayat berapa Pak? Ada berapa? 5, Masya Allah. Rukun iman ayat berapa? 6, Alhamdulillah. Rukun Islam yang terakhir apa Pak? Nah, naik haji. Sanu ngajawab tadi? Oh Masya Allah, nambah lulus sekolah jadi ingat kene. Fadhal hadiah ini, fadhal. Masya Allah, naik haji, ya. Itu kita tahu, mangga. Itu kita tahu, tapi belum tentu kita paham. Dan dulu mah cuma diajarin iman kepada Allah, titik. Iman kepada Allah itu gimana? Bagaimana Nabi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana para sahabat beriman kepada Allah? Ataupun rukun iman yang lainnya, itu seringkali tidak kita ketahui. Padahal itu perkara terpenting. Cik, syarat utama masuk surga Pak, syarat utama masuk surga. Kalau ada syarat itu, meskipun bawa dosa yang banyak selain kemusyrikan, tetap berhak masuk surga. Apa Pak? Masya Allah, Bapak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, cuman hadiahnya habis Pak. Masya Allah. Ya, maksudnya begini Pak, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya ini? Hadisnya, barang siapa kana akhiru, yang keras, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang kalimat terakhirnya mati di atas kalimat la ilaha illallah, dia berhak masuk surga. Tapi ada syaratnya Pak.
tapi yang ngomong bukan orang lain yang masih hidup, tapi jenazahnya atau si orang yang akan diwafatkan. Jadi jangan begini Pak, sudah meninggal terus kita teh begini, la ilaha illallah, bermanfaat tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena harus hamba itu sendiri yang mengucapkannya, dan dia mati dalam keadaan mengetahui tanggung jawab yang diemban dari kalimat la ilaha illallah. Cik Pak, saya mau tanya, ini mah belum masuk materi Pak, belum. Kalau ada orang muslim bilang begini, Ustadz, saya mah yakin Islam teh bener, tapi ada tapinya. Saya juga yakin Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu semuanya juga benar dan akan masuk surga. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ini kalimat yang benar atau kalimat yang keliru? Hah? Keliru, kenapa Pak? Kenapa coba? Yang bisa jawab boleh pulang duluan, silakan. Anda minum dulu kalau sambil nunggu jawaban. Bismillah. Kenapa coba Pak? Kan banyak sekarang yang ngomong kayak gitu. Keunwe agama beda, ujung-ujungnya sama, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ngomong kayak gitu Pak. Itu benar atau salah? Kata bapak-bapak salah. Salahnya di mana? Hah? Masya Allah, inna dina indallahil Islam. Jawabannya itu benar, tapi bukan itu yang ana maksud, bukan. Coba, jawabannya benar nggak salah, tapi bukan itu yang ana maksud. Yang ana maksud, apa gunanya kita mengucapkan la ilaha illallah kalau kita masih membenarkan agama dan keyakinan orang lain? Ya, berarti nggak la ilaha illallah. Berarti yang kita anggap sebagai sesembahan dan Tuhan itu bukan hanya Allah. Bagaimana kemudian yang seperti ini berharap dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak mungkin, karena dia sudah menggugurkan kalimat la ilaha illallah. Gak kerasa Pak, anak-anak kita sekarang sudah mulai kayak gitu Pak. Di sekolah gurunya sudah ngomong kayak gitu. Agama yang lain juga jangan disalahkan. Ya, agama itu bukan Islam saja yang benar. Naudzubillah min dzalik. Ya, nggak boleh. Makanya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin. Dan Islam itu bukan KTP saja. Ya, tulisannya apa di KTP? Agama Islam. Betul Pak? Tapi sholat ke masjid enggak? Cek. Oke, ini menarik. Bulan Ramadan buka puasanya jam berapa? Hah? Subuh terus buka puasa. Jam 7 terus buka puasa, betul nggak? Iya. Terus kalau siang di warteg no hordengna setengah teh gini ya. Aya kaki nanti. Da apal, oh si eta mah. Sendalna swallow nungges pegat. Tas eta pasti itu. Ini Islam, ini seorang muslim, maka tidak memenuhi syaratnya. Makanya jangan sampai kita meninggal dalam keadaan seperti ini. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah. Yang pertama, di dalam kitabnya halaman yang ke-10 ya, halaman yang ke-10 kalau urutannya masih sama ya. Ini buku ini ditulis oleh seorang ulama berasal dari Suriah ya. Beliau adalah guru besar ilmu hadis di Makkah Al-Mukarramah. Sudah meninggal, namanya Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu taala. Beliau menulis kitab ini dalam bentuk tanya jawab untuk memudahkan orang yang membaca memahami akidah Islam dengan mudah. Nah, pertanyaan yang paling pertama dan yang paling utama yang dijadikan permulaan kitab ini,
Maka pertanyaannya adalah, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Jawabannya, kata Syekh, Dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah, satu. Yang kedua, dan tidak boleh menduakan Allah, maksudnya berbuat syirik. Nanti kita bahas tuh syirik itu apa aja, ya. Karena nggak boleh dilakukan, karena kalau dilakukan gugur keimanan kita. Dan kemudian beliau menyebutkan dalilnya, ada di dalam kitabnya kalau megang bukunya, dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, cuman dua saja, jin, manusia. Pak, saya mau nanya Pak, jin terbuat dari apa? Api. Manusia terbuat dari apa? Tanah. Dalilnya apa Pak? Ada di surat Ar-Rahman Pak. Bapak-bapak pasti hafal surat Ar-Rahman. Apa Pak? Pak manusia mah dari sol-sol. Masya Allah, itu luar biasa itu. Kal fakhar, dari tanah apa? Tembikar, yang suka dipakai bikin untuk benda-benda apa namanya? Apa nama ini? Kendi apa? Kendinya? Kendi dari tanah liat. Kalau jin mah dari apa? Min marijin minar, dari api. Sehingga jin mah kalau deket-deket kita bawaannya apa? Panas. Ya, betul nggak Pak? Cik, saya mau tanya Pak, Bapak sering ngerasa panas kalau lagi apa Pak? Tiba-tiba panas begitu, lagi marah. Setan mendampingi manusia yang sedang marah, panas. Terus apalagi kalau lagi apa nih, panas-panas? Pak, lagi demam. Eta mah tedamang. Lagi demam boleh lah. Maksud saya mah bukan karena sakit ya, tiba-tiba panas gitu bawaan teh. Kalau lagi apa? Berbuat dosa. Tiba-tiba, ayo orang berbuat dosa nyantai atau kesangan? Kesangan, tegang. Awas tinggalikan. Ya, seperti kalau bulan Ramadan kan sering terjadi ya kehilangan berjamaah sendal jepit, kadang-kadang sendal kulit. Nah itu teh kalau pas mau ngambil teh kesangan nggak Pak? Karena seton ikut. Ayo burukeun eta mumpet nu alus nu belah eta. Ya, tanu hejo nu eta natalina. Aduh, eta eger. Padahal teu apa, nggak tahu sendal naon eta teh eger, eta mah alus. Udah sikat langsung. Tapi kita masalahnya sering kemudian menjadikan syaitan itu sebagai sahabat kita dari kalangan jin. Contohnya Pak, yang sering kita lakukan, kita sering menjadikan syaitan sebagai teman kita. Contoh yang paling sering terjadi di rumah, kalau kita masuk rumah baca bismillah nggak? Jarang. Syaitan ikut. Pas makan, tangan kanan tangan kiri. Saya nanya ke anak muda yang di tengah yang pakai sweater pulber. Masya Allah. Tangan kanan tangan kiri. Kanan. Kalau pakai kiri boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada setannya. Belah mana? Bukan itu, tapi hampir benar, karena syaitan makan dengan tangan
Ketika kita lihat anak kita makan pakai tangan kiri, dicegah enggak? Enggak. Diantep. Makanya enggak aneh sebagian anak-anak kita sekarang kelakuannya seperti orang-orang betul enggak? Masya Allah, betul. Sepakat sekali yang di tengah ini. Betul. Memang betul. Ya. Anak-anak kita itu dikit-dikit berkelahi, dikit-dikit menzalimi orang lain, dikit-dikit bantah orang tua, bahkan mereka berani menyakiti orang tuanya. Betul nggak? Karena mereka kesetanan. Mereka tuh dekat dengan setan dan kita biarkan. Jangan seperti itu, jemaah. Mereka akan menuntut kita nanti di hadapan Allah bahwa dulu orang tuanya diam ketika mereka dekat dan perilaku mereka mengundang syaitan. Jangan. Maka jangan salahkan anak. Dan anak mah nggak sah. Yang salah siapa? Bapaknya. Ibunya enggak. Ibunya juga sama. Cok ibu itu alhamdulillah ibu ente. Sami ibu-ibu ke. Karena semuanya akan ditanya. Tapi yang perlu kita ingat, gak semua jin itu syaitan. Karena sebagian dari mereka itu menjalankan perintah Allah, dan tujuan kenapa Allah menciptakan jin dan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi kalau ditanya ya, cita-cita anak kita misalkan, Jang nanti kalau udah gede mau jadi apa? Kalau kira-kira anak kita jawab, Papa abdi mah bade jadi hamba Allah. Masya Allah. Kira-kira terima nggak jawaban? Terima nggak? Oke lah Ustaz, pikir-pikir abdi mah karunya budak teh tegadoh cita-cita. Ya, pernahkah kita kemudian mengatakan, nak nanti kamu dari kecil sampai besar jadilah hamba Allah yang menghamba kepada Allah Rabbul Alamin. Papa nggak minta lebih dari itu. Pernah kita mengatakan itu? Nggak pernah. Padahal itu tujuan hidup kita, untuk ibadah sama Allah. Gak ada tujuan lain. Bukan jadi dokter, jadi mohon maaf Pak ya, jadi tentara, mohon maaf, jadi polisi, mohon maaf jadi apa lagi ya, yang lain, pegawai pemerintah. Bukan itu tujuannya. Bukan. Boleh, tapi bukan tujuan hidup. Cik, adik-adik saya yang di belakang, tujuan hidupnya jadi apa? Itu tuh yang pakai kopiah. Ya, Anda ya. Ya kamu. Apa tujuan hidupnya? Hah? Masih belum punya tujuan hidup? Hah? Apa jawabannya? Mau jadi apa? Masya Allah. Luar biasa. Itu sudah jawaban cukup, bahkan lebih dari cukup. Sudah. Mau jadi apa saja, yang penting jadi orang soleh. Sudah selesai. Makanya jangan sedih Pak, anak-anak suka ke masjid itu jangan sedih. Remaja-remaja itu nongkrongnya di masjid, bukan main game ya, bukan main game, tapi ngaji, beberes masjid. Jangan sedih. Itu tanda anak kita ditakdirkan oleh Allah insya Allah menjadi orang soleh. Jangan takut anak-anak kita di masjid, karena sebagian orang tua takut jadi apa? Jangan keras-keras Pak, takut jadi teroris. Iya, takut. Anehnya terorisme pasti Islam ya. Kalau orang selain Islam bukan teroris, itu aneh. Sudah cukup kita dipermainkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Cukup. Kita ini mulia dan dimuliakan sama Allah. Masa mau terus-terusan diganggu terus? Jangan. Tunjukkan iman kita, tunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita ditolong oleh Allah. Jangan bingung, jangan sibuk dengan omongan-omongan orang. Ibadah yang benar. Ya, dah kita mah resepna kan debat Pak ya. Diskusi, aduh kumaha tah? Disebut kieu orang teh, muslimin teh. Itu nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah membereskan masalah, tapi ibadah yang benar Allah akan memberikan pertolongan. Ya, alhamdulillah kalau di Masjid Nurul Iman tujuan hidupnya adalah untuk
Alhamdulillah, Masya Allah, sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berapa tadi Pak? 56. Surat apa Pak? Az-Zariyat. Masya Allah. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan juga dalam hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi hak Allah, baca hadisnya, kepada Muadz bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW kepada Muadz? Ada di bukunya, baca aja, baca. Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah itu adalah dirinya diibadahi dengan benar dan kemudian tidak diduakan dengan satu apapun. Saya mau tanya, ibadah kepada Allah itu seperti apa Pak? Ibadah itu seperti apa? Nah, yang di belakang mungkin, yang di pintu bisa membantu saya. Ya, Masya Allah. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Atau nggak usah sebutin nama aja, dijawab aja. Ibadah kepada Allah itu seperti apa? Sholat, jawaban bagus. Sholat. Tapi apakah cuma sholat saja? Enggak. Ya, cik, saya mau tanya, kalau makan itu ibadah kepada Allah bukan? Makan ibadah. Dari mana sisi ibadahnya? Cik, ini jawab aja, nggak apa-apa, silahkan. Diskusi dulu sama temennya. Wah, nah ini jawabannya. Luar biasa ini. Karena ketika makan kita melakukan ibadah kepada Allah, doa. Pas mulai baca bismillah, terus pakai tangan kanan. Selesai makan baca apa? Doa lagi, baca alhamdulillah. Terus doanya apa? Setelah alhamdulillah, naonnya baheula teh pas SD. Padahal makan teh ya itu lebih banyak dari sholat, betul nggak? Iya, lebih sering dari sholat. Iya, makan mah ya, bangun tidur sarapan ya, berangkat ke sekolah, kalau yang masih sekolah di kantin jajan tuh, jajan, istirahatnya 2 kali, ke kantin 2 kali, pulang sekolah jajan lagi nggak? Jajan deh, sampai rumah jajan deh, malam makan, lebih banyak dari sholat makan mah. Nah, doa setelah makan apa antum? Itu doang, nggak ada yang lain? Ada ya, apa? Cik, yang ingat antum. Min ghairi mumtaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala ba'da aklihi, barang siapa yang mengatakan setelah makannya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau bisa dihafal langsung alhamdulillah, kalau enggak cari Pak, banyak di Google ya. Tapi yang saya ingin sampaikan, yang banyak orang nggak sadar, kata Nabi sebetulnya yang baca doa itu setelah makan, ghafaralahu ma taqaddama min dzambihi, ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa terdahulunya diampuni oleh Allah. Cuman makan Pak, makan juga ibadah. Ayo gitu mah alhamdulillah atuh, makan ibadah, tapi baca-baca. Dan hidup kita bukan hanya untuk makan baru jadi ibadah, kalau aturan Allah dan Rasulnya dilakukan. Dan ibadah-ibadah yang lainnya ya, saya mau tanya, kalau masuk masjid ibadah bukan? Apa tandanya itu ibadah? Apa? Kalau masuk harus kaki kanan, terus baca doa apa? Apa? Cuman itu saja? Enggak. Ada kalimat awalnya apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Panjang. Baca bismillah dulu, baca sholawat dulu, terus baca doa. Kaki kiri, kaki kanan. Kanan. Kalau kaki kiri boleh nggak? Cik, anak muda pas masuk pak, pas masuk kaki kiri, kaki kanan. Kanan. Boleh kaki kiri nggak? Nggak boleh. Karena kaki kiri mah pas keluar atau pas masuk kamar. Maknya masuk masjid sama kayak masuk kamar mandi. Iya kan? Itu kan sederhana. Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah. Hidup kita itu hanya untuk ibadah. Ustaz kalau begitu mah nggak usah kerja. Ibadah weh hayo. Pak, biasanya yang rajin ke masjid itu bapak-bapak umur berapa? Senior Pak, senior. Senior teh dari umur berapa Pak? 50? Oh, lihat aja soft pertama. Biasanya bapak yang sudah berumur. Yang mudanya kemana? Yuk jaga keamanan atau Ustad. Sholat kayak kudu dijaga. Sekarang mah banyak orang cenah banyak orang gila yang suka masuk masjid. Kudu dijaga masjid deh. La ilaha illallah. Ini rumah Allah. Yang jaga rumah Allah siapa? Allah. Kalau ada apa-apa di rumah Allah, orang meninggal di rumah Allah, mati syahid nggak? Kelas. Kenapa kita harus repot-repot? Dah mati mah di tangan Allah. Ya. Saya pulang meninggal di jalan bisa aja, gak ada yang tahu. Atau hadirin di sini misalkan saya lagi ngomong begini tiba-tiba gelepok meninggal, mungkin nggak? Cuman beda cara mati saja, tapi jangan takut berlebihan kepada makhluk. Ya, jadikan rumah Allah itu rumah Allah, di mana Allah itu menjaga semuanya. Ini mah jangan sibuk masang CCTV. Ini bukan berarti salah ya, mohon maaf, bukan berarti salah. Tapi kita mah lebih percaya sama sisi daripada sama penjagaan Allah. Teu aman Ustad, kenceleng teh leungit wae. Duka kunaon, ieu mah kada dipasang CCTV. Bukan kemudian menyerahkannya kepada Allah, ya Allah, kami menitipkan rumah ini kepadamu. Engkau yang memiliki rumah ini, bukan kami. Karena kita ragu, maka yang nyolong itu lancar-lancar saja. Kita nggak pernah yakin. Yang memang aneh dehnya nu maling teh nama di masjid. Ya. Kenceleng lagi ya. Masya Allah. Kalau ada yang nyuri kenceleng, saya nanya anak muda nih, ketangkep, boleh digebugin nggak? Anak muda. Wah, mikir-mikir anak muda ya. Bisa salah jawabnya ya. Soalnya Ustadz mau digebugan mah pidana. Tadi digebugan dah aduh kumaha tuh ya. Kesempatan. Masya Allah. Cukup kita mengikuti syahwat dan hawa nafsu kita. Ibadah yang benar. Perbaiki ibadah kita. Dengan memperbaiki ibadah kita, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya sebutkan dalilnya. Tapi yang harus menjadi perhatian kita, tujuan hidup yang harus diperbaiki itu. Bapak-bapak berangkat dari rumah kerja, tujuannya pasti dunia. Pasti dunia. Padahal hidup itu bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Apa Ustadz buktinya kami itu tujuan hidupnya dunia? Kalau terlambat bangun untuk kerja, bingung. Betul nggak? Kalau macet di jalan, aya nu ngahalangan ngambek teh. Ngambek. Nyawi terlambat, langsung ngebut. Betul nggak Pak? Tujuannya dunia. Cik atau terlambat sholat subuh gitu tanya. Aduh sholat subuh kelewat, langsung ngebut ke masjid misalkan. Melakukan itu tidak Pak? Ya kadang-kadang Ustaz. Kalau lagi seger saya begitu Ustaz. Ya, pamit capek mah ada kumaha tuh capek. Masya Allah.
Seakan-akan para sahabat itu nggak punya kerjaan dan nggak capek. Mereka juga capek, tapi tujuan hidup mereka yang jelas. Ada kebaikan, mereka nggak pernah nunda-nunda. Ada jalan menuju surga, didatangi oleh mereka meskipun jauh. Karena mereka tahu tujuan hidupnya apa. Dan seluruh sisi kehidupan kita itu untuk ibadah. Kerja ibadah, ngasih makan anak istri ibadah, ke masjid ibadah, dan seterusnya. Semuanya ibadah, Pak. Dan semuanya mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Tapi anehnya kurang semangat. Berarti harus ada yang diperbaiki. Tujuan, niat, keinginan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah. Sebelum kita berpindah ke pertanyaan yang kedua. Ibadah itu gampang dikerjakan atau sulit dikerjakan? Jamaah. Ya jamaah, silahkan Pak, mau nyari jawabannya di Google silahkan Pak, nggak apa-apa. Gampang, siapa yang bilang gampang? Masya Allah Pak RT, silahkan Pak RT. Kenapa Pak RT gampang? Gampang karena mudah. Baik. Ini saya jujur Pak. Ya. Maksudnya saya menangkap maksud Pak RT. Karena sebetulnya nggak ada kesulitan gitu maksudnya. Apa sih sulitnya gitu? Ya, sholat sulit nggak Pak? Enggak. Cuman wudhu, datang ke masjid, sholat 4 rakaat, 3 rakaat atau 2 rakaat sesuai waktu sholatnya, selesai. Berapa menit itu Pak? 5 menit. Dan kita alhamdulillah standarnya kan sholat berjamaah berapa menit? 5-10 menit ya. Sebentar. Nggak kayak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram setengah jam. Bisa setengah jam Pak sholatnya. Canggel, bener canggel gitu. Itu angus bacaan teh. Itu teh aslinya Pak. Alhamdulillah di Indonesia mah standarnya ringan. Nggak apa-apa. Yang penting khusyuk. Tapi anehnya kenapa masjid nggak penuh? Kalau gampang mah, kenapa nggak penuh masjid? Oh, godaannya. Ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Syaitan. Itu pami ayah syaitan gitu, emang ilustrasi bapaknya. Nah, saya deui nu disalahkeun. Urusan saya naon itu. Betul nggak? Saya deui nu disalahkeun teh. Tapi perkataan kita nggak salah. Tapi yang salah kita tidak sadar dan tidak mengetahui apa sebabnya syaitan bisa gampang menggoda kita. Itu yang jarang kita perbaiki. Syaitan itu nggak bisa ganggu kita Pak, nggak bisa kalau kita punya satu perkara ini. Ada dalam Al-Quran Pak. Mau dikasih tahu Pak? Mau taib? Tulis Pak, tulis. Catat ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surat Shad. Dalam surat apa? Shad. Dalam surat Shad ayat yang ke-82. 82. Kata iblis kepada Allah Rabbul Alamin, iblis mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Kata iblis di hadapan Allah nih, sudah dilaknat, iblis bilang begini, demi kemuliaanmu ya Allah. Jadi iblis saja sumpahnya masih pakai sifat dan nama Allah.
Makanya kita harus hati-hati, kita jangan kalah sama iblis. Kadang-kadang kita kalau sumpah teh gini, demi apa coba? Suka digabungkan antara Allah dengan makhluknya. Nggak sadar padahal itu nggak boleh. Apa Pak? Demi Allah, demi Rasulullah. Betul nggak? Kita merasa itu tidak salah, padahal sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah atau dengan sifatnya. Bersumpah dengan Nabi itu tidak boleh dalam Islam. Ada larangannya, nggak boleh. Nah, iblis saja itu tidak pernah bersumpah dengan tapi dengan sifat Allah. Demi kemuliaanmu, iblis. Ngomongnya kayak gitu. La ukhwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan seluruh hamba-Mu dari kalangan jin dan manusia. Jadi memang sudah tugas dan tujuan hidupnya siapa? Iblis, syaitan. Tapi di ayat berikutnya iblis bilang begini, ini informasi dari iblis. Tapi Allah bilang dalam Al-Quran dalam ayat keberapa? 83. Iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang kalau beribadah itu ikhlas, yang ikhlas, yang tidak bisa diganggu sama syaitan. Makanya kita harus ikhlas dalam ibadah. Kuncinya cuma satu itu, kalau pengen nggak diganggu syaitan. Tapi ikhlas itu susah nggak Pak? Susah ya. Saya mau tanya Pak, kalau sholat itu kita ingin dilihat Allah atau ingin dilihat manusia? Hah? Lihat Allah. Baik. Kalau dilihat Allah, sholat di masjid sama sholat di rumah itu sama atau beda? Paham maksudnya Pak? Kalau ingin dilihat Allah, sholat di masjid sama di rumah itu sama atau tidak? Maksud saya, gerakannya, bacaannya, kehusuannya sama atau tidak? Harusnya sama, tapi faktanya berbeda. Kalau di masjid pakai baju koko, kalau di rumah pakai apa Pak? Kaos. Merek apa Pak? Hah? Etalah Pak ya, bisa iklan Pak. Takut ada yang tersinggung lah ya. Eta tulisannya, atau chat apa? Atau toko bangunan Makmur Jaya di belakang tulisannya, betul nggak? Cenah ingin dilihat Allah. Allah meminta kita ketika ibadah khususnya sholat bajunya yang bagus, bukan kaos. Apalagi ke masjid. Kadang-kadang saya mah suka bingung Pak, anak muda biasanya, bukan bapak-bapak ya, ke masjid baju nanti tulisannya gambarnya botol ya, rada coklat-coklat gitu botol nanti, pas bagian bawahnya kotak gitu tulisannya Jack Daniels. Masya Allah ya, Tennessee whiskey number 1 apa nomor seberapa sih? Lah pokoknya namanya ya. Cik, saya mau tanya itu teh gambar apa coba? Homer, minuman keras ya, menghadap Allah dengan baju yang gambarnya sesuatu yang sangat dibenci sama Allah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kok bisa ya? Atau bir yang paling terkenal di Indonesia, nggak usah disebutin, bir eta pokoknya namanya. Iya, dah baju nanti di mana-mana duka, dah saya mau bingung ya, kok bisa baju minuman keras itu dipakai sama anak-anak kecil ya, dan bangga dipakai ke masjid. La ilaha illallah. Itu menunjukkan ibadah kita bukan untuk Allah. Iya, kita nggak peduli Allah mau marah sama kita, Allah mau benci atau tidak, kita nggak ada urusan. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ibadah kita kepada Allah di masjid ataupun dimanapun kita berada harus sama, dan itu menunjukkan keikhlasan. Dalilnya tadi surat apa Pak? Surat ayat berapa?
83. Ahsan. Jadi biasakan Pak ya. Kalau sedekah tutup atau buka? Sedekah dikenceleng biasanya sholat apa Pak? Jumat ya. Subhanallah Pak ya, mohon maaf, yang kita bingung itu kadang-kadang khususnya anak, misalkan kalau khotib jadi khotib ya, itu kenceleng kenapa geraknya pas khutbah? Kenapa Pak alasannya? Bisa ada yang bantu menjawab saya Pak? Hah? Oh masjidnya bebenangan. La ilaha illallah. Iya. Padahal sebenarnya daiker lagi sholat Jumat mah justru banyak bebenangan menurut saya mah. Orang tuh banyak gitu digeser-geserkan hayo gitu. Iya. Tapi yang jelas merusak ibadah Jumat itu jelas. Masih mending begini Pak, pas masuk Pak sedekah heula. Nah itu masih mending. Mangga Pak sedekah, diingatkan. Mangga Pak silahkan sedekah, itu masih mending. Bukan ngemis. Mengingatkan orang lain kepada kebaikan itu sunnah. Jangan menganggap sebagai pengemis. Silahkan Pak, ini kotak sedekahnya. Kalau ada yang nanya mana kenceleng nak, paling di itu Pak, di luar mangga kalau mau kenceleng. Iya. Kalau sedekah ditutup. Betul Pak, di masjid nih ditutup. Tapi kalau di luar ya, di jalan ini ngasih kerupuk aja, difoto dari sebelah sini. Betul Pak? Terus di share di mana Pak? Nah, WhatsApp, terus di mana? Instagram. Pas kermer masih hana teh pakai Pak, iya backlight sakedap. Betul nggak? Iya. Pas ngasihnya teh jelas gitu. Jangan cari pujian makhluk. Jangan. Karena ibadah itu yang diterima oleh Allah, yang pertama syaratnya apa? Ikhlas. Ikhlas itu cirinya tidak peduli balasan dari makhluk, yang jadi perhatiannya hanya balasan dari Allah. Titik. Jadi ke masjid bukan karena bapak, karena ibu, karena tetangga, karena Allah. Sedekah karena siapa? Karena Allah. Kerja bukan karena istri di rumah, hayo we ngomong nitah gawe. Bukan karena itu. Atau gawe atau kumaha itu di imah wae, wah segala macam gitu ya. Capek Ustaz abdi teh kedah damel ieu mah. Jangan begitu. Kerja itu ibadah karena Allah. Zaman dulu Pak, kakek-kakek kita, orang tua kita, mereka pegawai negeri bukan, apalagi yang di desa, tapi mereka selalu bekerja atau tidak? Selalu bawa pacul keluar, ngapain? Eta ngalah non singkong, jebret ngalah singkong, pulang bawa singkong. Betul nggak? Mereka nggak pernah diem di rumah karena mereka tahu mereka punya tanggung jawab. Ajarkan itu sama anak-anak kita, contohkan. Jangan di rumah terus, jangan main game terus ya. Capek nggak main game teh? Capek nggak? Capek. Nah itu main game terus. Kalau capek berhenti. Kalau udah nggak sanggup main game, jangan diteruskan, karena game itu menyeret kita kepada kehancuran. Saya banyak ngulang-ngulang ini Pak, karena saya sudah lihat langsung akibat game sama seorang anak itu. Saya sudah lihat ada yang hampir buta, ada yang di otaknya itu yang ada cuman bunuh. Kenapa? Karena gamenya membunuh ya. Apa cik game yang suka bunuh-bunuhan teh apa? Yang terkenal geningan lah eta apa namanya? Naon? Tembak-tembakan. Kayak apal atau Ustaz kenyawan. Apa nih? Hah? Apa coba gamenya? Hah? Oh betul, itu gamenya, betul nggak? Betul, iya betul. Betul Pak. Jangan kaget dan jangan aneh.
bahwa kemudian anak-anak kecil sekarang itu bisa menghabisi temannya sendiri. Karena setiap hari yang mereka tonton itu bunuh. Dan kita sendiri yang menyediakan alatnya untuk anak-anak itu. Betul Pak. Masjid juga kadang-kadang ikut campur. Sokjang di masjid welah wifi-nya gratis. Pak main game, Pak mainnya di masjid. Iya. Coba Pak DKM teh tenanaon daripada di warung, mending di masjid. La ilaha illallah. Main game teh kitu maksiat, terus disediakan pakai uang umat, merusak anak-anak kita sendiri. Jangan diizinkan. Kasihan mereka. Ya. Enak main game di masjid atau di rumah? Otos Ustaz beli tobat otos. Mulai besok saya berhenti Ustaz. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam kitabnya, ya, ini mungkin pertanyaan terakhir malam ini. Apakah itu ibadah? Ibadah itu apa? Maka Syekh mengatakan ibadah adalah satu istilah atau satu kata yang mencangkup seluruh ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Jadi apapun itu, bukan sholat saja, bukan puasa saja, bukan zakat, bukan haji saja, bukan. Tapi seluruh yang dicintai sama Allah itu ibadah. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan, semuanya ibadah. Kata Syekh seperti doa, sholat, menyembelih kurban dan lain-lain. Ini contoh saja. Padahal ibadah itu hampir seluruh sisi kehidupan kita ibadah. Saya mau tanya Pak, kalau menyingkirkan duri dari jalan atau paku ibadah bukan? Kenapa ibadah? Alasannya sederhana, karena itu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak alasannya Pak. Menolong, menyelamatkan orang lain itu perbuatan yang dicintai sama Allah. Makanya kalau buang apa-apa jangan di jalan. Ya, kita biasanya suka buang apa Pak di jalan Pak? Geningan dari kaca mobil atau dari motor, gampang teh ngalungkeun eta mah. Tung gitu tah. Itu mah saya mah pengalaman soalnya Pak. Eta nu ngaranna pundung teh kita ces di dia teh. Meni pas-pasan gitu seperti di film gitu. Ces, aduh, iya. Pamikana soca kumaha Pak. Kalau ada orang kaget gara-gara teng tiba-tiba kaget banting jatuh gimana Pak? Kalau pas ngelempar pas ada bensin, motor bocor, mobil bocor, bensinnya kebakaran gimana Pak? Sudah mah, mohon maaf sekali lagi ini mah, ya sudah mah kalau misalkan kita ngerokok teh batuk-batuk, betul nggak Pak? Nggak ganggu orang nggak Pak? Ganggu orang, ini mah fakta Pak ya, saya mau bicara fakta. Udah begitu udah selesai pun masih ganggu orang. Ustadz, saya nggak bisa berhenti. Bukan nggak bisa berhenti, belum berhenti. Terus kalau mengerokok gimana? Jangan ganggu orang. Di mana dong? Cik, saya mau nanya Pak, di mana Pak? Hah? Di mana? Di WC. WC mana nih? WC rumah, WC umum? Ya pokoknya mah didinya Ustaz lah, paling aman. Ya sok atuh. Ya giliran mau ngerokok ke WC gitu nya. Ngerokok. Paling enak kan di WC, betul nggak Pak? Pak? Oh nggak ada yang ngerokok di sini, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi yang saya maksudkan itu semua perkara yang tidak disukai sama Allah jangan dikerjakan. Yang disukai sama Allah kerjakan, karena itu ibadah. Ya. Nah, contoh lagi Pak, memperbanyak polisi tidur di dalam satu gang, ibadah bukan? Terjadi perbedaan pendapat namanya.
Kata mungkin bapak-bapak yang menjadi penanggung jawab masyarakat, wow itu baik Ustaz, karena banyak anak kecil, Masya Allah. Terus juga mencegah kecelakaan. Betul Pak, tapi jangan semeter sekali atuh Pak polisi tidurnya. semester 1, setengah meter hiji deh, ayo deh terus hayo sampai ke ujung jalan. Iya, karena akhirnya yang seperti itu jadi menyakiti dan melukai orang lain. Iya, fakta. Mungkin ada orang sakit, duk, orang hamil, pok. Ada yang keguguran nggak Pak? Ada yang keguguran. Dan kadang-kadang anak-anaknya itu sudah pada gede, tapi ditulisnya awas banyak anak-anak. Ya, nggak boleh Pak. Jangan sampai kita menyakiti kaum muslimin. Lakukan dengan cara yang tidak dibenci sama Allah, biar jadi ibadah, biar jadi pahala buat kitanya, bukan jadi dosa. Ya, dan masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kita baca dalilnya. Kata Syekh, Allah Ta'ala berfirman, Qul, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya Pak? Katakan bahwa solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Untuk Allah Rabbul Alamin. Semuanya untuk Allah. Ya, nah, saya mau tanya Pak. Banyak nanya saya Pak ya. Saya mau tanya Pak. Kalau ngasih uang gaji sama istri, serahkan semuanya atau jangan Pak? Tahu cek ibu-ibu, serahkan. Serahkan semuanya. Aduh. Mohon maaf ya, kadang-kadang seperti nodong ya, serahkan semuanya. Mana Ustadz, kenapa nanya seperti itu? Karena banyak laki-laki yang akhirnya tidak bisa maksimal melakukan perkara yang dicintai sama Allah karena uangnya diambil semua. Iya, diambil sama istri, diatur sama istri, betul ya. Ini buat makan siang, ini buat bensin ya, ini buat rokok, kadang-kadang begitu ya, dan seterusnya. Pas giliran dia di masjid Jumatan mau sodakoh, kok koreh, astagfirullah, ker bensin mau bisa balik ya 10.000 tinggal itu-itunya. Kenapa? Karena uangnya dipegang istri semua. Jangan begitu, karena laki-laki itu punya tanggung jawab besar dan dia itu bisa melakukan banyak ibadah dengan hartanya. Iya, ngasih orang tua, betul. Pakai apa ngasih orang tua teh? Pakai apa Pak? Pakai uang. Iya, ada Ustadz orang tua saya mah nggak butuh uang, maksudnya nggak nuntut uang. Iya, beli oleh-oleh itu pakai apa Pak? Uang. Iya. Nelfon, video call, WhatsApp pakai apa? Pakai kuota. Kuota belinya di mana? Pakai apa? Yang jadi masalah hidup kita itu untuk ibadah, dan uang itu membantu kita untuk beribadah. Dan gunakan untuk ibadah, bukan untuk foya-foya. Untuk beli sepatu harga 1 juta, ya, kaos harga 500.000, bukan untuk itu, tapi untuk ibadah. Ini anak muda biasanya ya, sepatu yang bagus, merek apa sekarang? Saya mau taruh pakai sepatu, Ustaz, sandal. Dari dulu juga. Sama seiklan itu. Ya, Masya Allah. Untuk ibadah. Karena Allah yang memerintahkan kita. Katakan olehmu, sholatku, ibadahku yang lain, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin, bukan untuk yang lain. Ya,
agar semua yang kita lakukan jadi pahala. Dan kemudian Nabi juga bilang dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, bacakan di hadisnya, baca yang keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bertaqarrub hambaku kepada diriku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya Allah itu sangat suka, sangat cinta ketika kita mendekat dengan melakukan yang wajib-wajib. Salat wajib, nikah wajib. Nikah wajib, Pak? Nikah wajib? Sunnah? Antum sudah menikah? Pantas atau can nikah mah. Dah hukumna sunnah. salah prinsipnya dirubah ya. Wajib bagi kebanyakan orang. Kenapa? Karena pernikahan itu mengobati kobaran syahwat. Betul nggak? Orang kalau nggak nikah itu bisa maksiat kemana-mana ya. Anak muda terutama membara syahwatnya. Nggak nikah, lama nggak nikah, maksiat pasti. Karena jarang pemuda zaman sekarang puasa, jarang. Suka puasa sunnah enggak? Hah? Enggak. Insyaallah nanti ya. Insyaallah, alhamdulillah. Maksudnya untuk mengendalikan tapi dari cara yang paling efektif menikah. Makanya jangan sunnah, wajib. Lah bahasa. Ini memotivasi antum biar bersemangat ya. Masya Allah ya. Yang sudah nikah saja pengen. Udah Pak, sampai di situ saja Pak. Semua yang wajib itu paling dicintai sama Allah. Makanya jangan sibuk hanya dengan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Yang wajibnya kerjakan ya. Dan itu membuat kita kemudian dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi ibadah terbaik. Makanya anak-anak itu biasakan ke masjid. Anak-anak itu lihat sholat wajib atau tidak. Kalau tidak, tegur. Nah, kamu belum sholat, ayo sholat. Terus sampai dia terbiasa. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu, baru pertanyaan kedua ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa melanjutkan kajian ini insyaallah taala ya. Sampai di sini silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja, kata Bapak DKM ya, silahkan kalau ada yang bertanyakan dari atas ataupun dari bawah, silahkan. Tidak ada? Fadhal. Itu saja pertanyaan? Ya. Pertanyaannya adalah apakah jin yang ibadah itu akan masuk surga? Maka jawabannya iya. Karena surga itu dipersiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa atau makhluk Allah yang bertakwa. Dari kalangan siapa? Jin dan manusia. Uiddat lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu juga yang menjadi dalil bahwa jin yang bertakwa dan manusia yang bertakwa dua-duanya masuk ke dalam surga. Ya. Emang muat surga buat jin sama manusia? Muat enggak? Cukup muat. Kenapa muat? Karena surga itu seluas apa? Langit dan bumi. Cek berapa leganya langit sama bumi. Ada yang tahu? Ada yang tahu leganya? Kecamatan atau kampung Mekarsari saja itu nggak ada yang tahu luasnya mungkin. Betul nggak? Saya tadi nanya di jalan, Pak, danya sabte apa ya?
Ini Mekarsari di mana Pak? Pak, Mekarsari itu di jembatan banyak. Dugi kali itu Pak. Ya Mekarsari nu paling mana? Ya Allah, kata itu belah mana? Ya. Ya, meskipun saya dikasih map, tapi saya tidak suka buka map. Hujan teh aja ongkoh gitu ya. Saya nanya itu lebih efektif kalau buat saya. Tapi saya bingung tadi, Mekarsari itu lega. Bagaimana dengan surga yang kata Allah luasnya seluas langit dan semuanya masuk? Dan kita harus ingat bahwa orang yang masuk surga dengan orang yang masuk neraka perbandingannya seperti apa? Seperti satu bulu putih di tubuh kerbau yang berbulu hitam. Yang satu lembar itu ahlul jannah, sisanya ahlul nar. Berat nggak Pak? Berat. Tapi kesempatan terbuka lebar untuk siapapun. Meskipun berat, ambil. Ya, kita kadang-kadang buat usaha itu rela berkorban, buat kerja rela berkorban, tapi buat surga pikir-pikir. Jangan. Ya, hidup cuman sekali. Jangan sampai mati kemudian hilang kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Ada pertanyaan lain? Fadhal Pak, silakan. Masya Allah. Ini pertanyaan berat Pak bagi tukang pulsa dan tukang handphone. Jawabannya tidak ya. Karena hukum asalnya alat telekomunikasi itu mubah. Fungsinya pun fungsi yang mubah sebetulnya. Adapun kemudian digunakan untuk kemaksiatan itu bukan tanggung jawab kita. Ya, kecuali dari awal orang ketika beli ini jelas-jelas ngomong, Pak, saya teh bade meser HP anu kieu spesifikasina, soalnya abdi teh bade nonton film-film yang nggak boleh ditonton. Itu jelas tuh. Jual jangan. Nah, ya jangan. Ini mah jelas tujuannya terang-terangan gitu. Oh nggak bisa. Coba lihat di tempat lain. Saya mah nggak bisa. Ya. Sama seperti pisau. Pisau itu boleh dijual nggak? Boleh. Kalau dipakai untuk kejahatan gimana? Boleh nggak Pak? Hah? Nggak boleh. Tapi buat yang jual ketika beli, nggak tahu untuk digunakan apa, dia terkena dosanya tidak? Tidak. Selama benda itu boleh dijual. Beda misalkan jualannya intisari Pak. Intisari itu apa Pak? Minuman khamr. Ustadz, saya mah nggak tahu mau dipakai apa ini mah. Ada yang begitu? Ada. Padahal jelas-jelas itu mah buat apa tujuannya? Cuman satu, untuk mabuk. Nggak ada lagi. Dalam kondisi yang seperti itu nggak boleh haram. Nah ini mah bukan khamr Ustadz, dan namanya lagi intisari. Iya. Atau juga anggur kolesom. Ustadz meni apal gitu ya. Dan sering kelihatan atuh Pak, iklannya di setiap pojok jalan ada orang sayang orang tua. La ilaha illallah, itu iklan bir itu. Ya betul nggak? Akhirnya kita itu nggak anti lagi sama khamr. Kenapa? Karena setiap pojokan itu ada khamr. Ya. Orang sekarang siang hari bolong mabok di tengah jalan. Kenapa Pak? Karena kita diam. Kunci urusan masing-masing lah. Padahal itu mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau turun kita yang kena, bukan mereka aja, kita juga kena. Jangan diam, cegah semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Pak, yang terakhir. Ibu-ibu udah pulang mungkin yang di atas? Oh enggak, masih ada. Yang terakhir silakan. Baik, nampaknya cukup sampai di sini ya Bapak Ibu sekalian yang rahmatillah Allah. Masya Allah, jamnya bagus ini ya.
pakai bahasa Arab. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal saleh kita di malam hari ini insyaallah, dan mengampuni dosa-dosa kita, dan mentakdirkan kita untuk bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.